Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ashraful Anwar. Persilahkan dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yawmul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wa la salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Ayahsabul insanu an yuthraka suda. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha. Alaysa dhalika biqadir? Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam majelis taklim kita, tepatnya pada tanggal 2 November 2013 yang bertepatan dengan penghujung tahun 1434 Hijriah, tepatnya pada tanggal 29 Dzulhijjah, dan pada hari Selasa nanti kita akan masuk pada tahun 1435 Hijriah. Pada kesempatan malam hari ini pengajian kita sudah masuk edisi yang ke-185. Alhamdulillah. Dan moderator yang setia mendampingi kita selama hari ini pada malam ini berhalangan sebab ada salah satu dari famili beliau yang baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Maka oleh karena itu beliau tidak dapat hadir, dan kita harapkan ini tidak mengurangi antusias kita mengikuti majelis taklim ini. Begitu juga seperti yang disampaikan pada malam minggu yang lalu, bahwa tuan guru kita Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid sudah pulang ke tanah air, dan seyogianya akan menjadi salah satu narasumber pada malam hari ini. Namun beliau pada saat ini sedang pulang kampung. Setelah pulang dari Tanah Suci, beliau pulang menemui kedua orang tua. Oleh karena itu, insya Allah pada malam minggu depan kita akan bersua kembali dengan beliau. Pada malam hari ini dua narasumber kita sudah hadir bersama-sama kita. Yang pertama, guru kita Haji Muhammad Thohir Ritonga LCMA, yang akan menyampaikan materinya dengan judul Adab Ziarah, tapi bukan ziarah kubur, melainkan adab berkunjung ke rumah saudara kita dan juga bertamu. Ini penting untuk kita ingat-ingat kembali, karena ada di antara kita yang bahkan menjadi hobinya bertandang ke rumah orang, namun kadang-kadang adabnya tidak terpelihara, tidak dijaga. Oleh karena itu mari kita ikuti dengan seksama. Kemudian yang kedua nantinya materi kita adalah tuan guru kita Dr. Haji Ardiansyah SMA, yang akan menyampaikan kajiannya dengan judul Bulan Muharram dan puasa yang ada pada bulan itu. Dan ini sangat aktual sebab seperti tadi sudah kita sampaikan, hari Selasa kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Mudah-mudahan tahun depan kita songsong dengan berpuasa di bulan Muharram. Baiklah, kita serahkan corong ini kepada tuan guru kita Haji Muhammad Thohir Ritonga terlebih dahulu. Ittiba'an li sunnatin Nabi fit tayammun. Kita mengikuti Nabi dalam hal memulai dari yang sebelah kanan. Kepada tuan guru kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan, Tuan Guru kita yang akan menyampaikan materinya di hadapan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kemudian yang sama-sama kita muliakan, Tuan Guru kita juga, Ustaz Moderator yang berada di hadapan kita bersama. Kita berharap mudah-mudahan beliau juga di waktu-waktu yang akan datang dapat menyampaikan pemikiran-pemikiran atau ilmunya di hadapan kita bersama. Kemudian yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Kita berharap mudah-mudahan mereka tetap semangat untuk menyiapkan atau memprogram segala kegiatan-kegiatan kita di Majelis Ta'lim ini. Kemudian yang kami muliakan, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustadzah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang adabuz ziarah atau adab-adab di dalam berkunjung atau berziarah. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, bahwa sudah sama kita maklum, dalam agama kita, agama Islam, ada 3 aspek yang sangat penting. Pertama, masalah akidah atau keyakinan. Ini sangat penting karena ketika keyakinan seseorang rusak, maka tidak ada artinya dia hidup di atas dunia ini dalam pandangan agama. Itulah yang disebut dengan ilmu tauhid, akidah atau usuluddin. Kemudian di dalam Islam ada yang disebut dengan ibadah, sehingga ditulislah buku-buku fikih, buku-buku yang menjelaskan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada muamalah, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, termasuklah di dalamnya adab, sopan santun, moral, etika dan sebagainya. Sehingga di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan, salah satu hadisnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, iringi perbuatan keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan berakhlaklah kepada manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah pernah ditanya, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surga? Ma yudkhilin nasu al-jannah. Faqala
taqwallahi wa husnul khuluq. Apa ya Rasulullah yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surga? Nabi menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wasu'ila, dan beliau ditanya, apa yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam neraka? Nabi menjawab, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Nah, dari dua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlak yang baik sangat dianjurkan di dalam agama kita. Bahkan akhlak yang baik ini bisa mendorong kita masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian rahimakumullah. Ziarah atau bisa kita artikan dengan berkunjung, tentu berziarah tidak kepada orang yang mati saja. Kalau orang yang mati diperintahkan agama untuk dikunjungi, padahal mereka sudah mati, apalagi orang yang masih hidup, orang yang ada di sekitar kita, tentu lebih disuruh untuk dikunjungi. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki yang menziarahi, mengunjungi saudaranya di satu tempat, di qaryah, di kampung, di pedalaman. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Diutuslah malaikat ini, kemudian ditanya si laki-laki tadi. Malaikat tadi bertanya, aina turid, kemana kau? Mau kemana kau pergi? Si laki-laki tadi menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku mau ke kampung ini untuk mengunjungi saudara. Hal laka alaihi min ni'matin tarukuha. Malaikat tadi bertanya, apakah ada nikmat, apakah ada keuntungan yang kau dapatkan ketika engkau menziarahinya, berkunjung kepadanya? Qala la, tak ada. Betul-betul niatku ingin bersilaturahmi. Tidak ada di balik itu, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat tadi mengatakan, fa inni Rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku sesungguhnya adalah malaikat utusan Allah, dan Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Jadi berkunjung kepada saudara kita, baik saudara dekat, saudara jauh, itu sangat diperintahkan. Ketika itu kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan cinta kepada kita. Ketika niat yang baik berziarah, mengunjungi tadi tidak dibarengi dengan etika-etika atau akhlak, tentu hasilnya tidak baik. Oleh karena itu Islam berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa adab ketika berziarah atau berkunjung. Pertama, anna ziyarata yanbaghi an takuna lillahi azza wa jalla. Sudah selayaknya ketika kita berkunjung, niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Tentu ini bukan hanya berkunjung saja, di dalam segala aktivitas kita motivasinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la ba'sa yakuna ma'hadhi ru'bah matlab min matalibid dunya bisar. Namun tidak mengapa ketika kita tadi berkunjung ke rumah saudara kita ada tujuan lain selain tujuan lillahi ta'ala tadi, tapi ada syarat.
ayyakuna hadzal matlab ad-dunyawi tabi'an la aslan. Tujuan tadi yang sifatnya dunia tadi itu hanya mengikut, bukan tujuan dasar. Dia datang mengunjungi orang yang pulang haji bukan ingin meminum air zam-zamnya, bukan ingin mendapatkan kurma ajwa, bukan ingin mendapatkan kopiah yang dibeli di tanah suci. Niat pertamanya betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Saudaraku baru pulang dari tanah suci, aku ingin mengunjungi dia sebagai rasa persaudaraan. Begitu sampai dikasih air zam-zam, nah diminumlah pulang, tidak mungkin ditolak. Jadi kalau tujuannya asalnya lillahi ta'ala, kemudian ada maksud-maksud yang mengikut, nah itu boleh. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Fiqhul Wadih karangan Al-Doktor Muhammad Bakar Ismail, dan beliau mengutip ayat surah Al-Baqarah ayat 198, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhan. Istidlalnya atau hubungannya, ketika orang melakukan ibadah haji, tentu yang diziarahinya adalah Baitullah, Ka'bah. Atau mungkin bisa kita bahasakan, dia berkunjung ke rumah Allah. Tetapi Al-Quran menyatakan, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa orang yang berangkat haji tadi, di samping dia melakukan ibadah haji dan umrah lillahi ta'ala, dia berniaga, berdagang di sana. Itu tidak mengapa dan itu boleh. Asal jangan dia berangkat ke tanah suci untuk berdagang, dia berangkat umrah untuk belanja, itu salah. Tapi kalau niatnya berangkat umrah lillahi ta'ala, kebetulan di sana ada barang-barang yang bagus, dia beli, dia belanja atau dia berdagang, nah itu boleh. Jadi ketika kita berziarah berkunjung ke rumah saudara kita, niat utamanya atau dasarnya adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun ketika kita datang tidak dilayani dengan baik atau tidak seperti yang kita harapkan, kan kadang-kadang kita ingin bertamu kan, mungkin begini nanti ketika sampai di sana, ternyata tak begitu. Bagi orang yang ikhlas, dia tak mengapa. Kenapa? Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya memang untuk bersilaturahmi. Ketika tidak seperti yang dia inginkan di lapangan, di tempat, nah itu dia tidak mengapa, tidak merasa gelisah, tidak merasa kacau lah. Jadi ini perlu diluruskan, diingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu betul-betul lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-isti'dzan qabla ad-dukhul. Minta izin sebelum masuk ke dalam rumah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Hakim dan Imam As-Suyuti mensahihkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'dzanu liman lam yabda' bis-salam. Jangan kamu izinkan orang yang tidak memulai dengan ucapan salam. Jadi kalau ada orang masuk ke rumah kita tak mengucapkan assalamualaikum atau tak minta izin, sebenarnya boleh kita usir dia. Kenapa demikian? Karena ini perintah agama. Harus ada izin, dan izin itu atau salam atau penghormatan di dalam Islam adalah assalamualaikum warahmatullah. Dan ini sudah pernah dibahas tuan guru kita tentang hukum salam, sudah sangat tuntas sekali. Ada sebuah kisah, ini kisah ulama-ulama tasawuf, yaitu Khair bin Abdullah An-Nassaj.
beliau suatu ketika duduk-duduk di rumahnya lah. Kemudian terlintas di dalam benaknya bahwa Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berada di depan pintunya. Dia duduk di rumahnya, dan bagaimana terlintas dalam pikirannya Imam Junaid ada di depan rumah. Kemudian dia pun bergegas untuk membuka pintu. Sebelum sampai di pintu, dalam hati ulama yang bernama Khair bin Abdullah tadi, ini was-was ini, tak ada Imam Junaid di pintu. Dia pun kembali duduk, tak jadi pintu dia buka. Kemudian tak berapa lama lagi dia duduk, terlintas lagi, mungkin Imam Junaid ada di depan pintu. Dia pun ingin membuka, tapi tak ada, itu was-was dari syaitan yang itu tak benar. Kemudian yang ketiga, khawatir itu datang lagi. Dalam pikirannya ini Imam Junaid Al-Baghdadi pasti ada depan rumah. Kemudian dia buka pintunya, ternyata Imam Junaid sudah ada di depan pintunya. Kemudian Imam Junaid mengatakan, "Fasallama alayya," dan Imam Junaid tadi mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Wa qala li ya Khair, lima la takhruj ma'al khatiril awal. Wahai Khair bin Abdullah, kenapa tak kau buka pintu ketika ada lintasan yang pertama? Ini kalau sudah makom begini tak perlu lagi handphone, karena sudah kontak batin. Ketika Khair bin Abdullah terlintas di dalam pikirannya ini Imam Junaid ada di depan pintu, kemudian itu was-was. Yang kedua, yang ketiga, begitu dia buka, ternyata betul Imam Junaid sudah berdiri di hadapan pintu. Dan Imam Junaid mengatakan, kenapa tak kau bukakan pintu ketika ada lintasan di dalam hatimu bahwa aku ada di sini? Ini dijelaskan di dalam Tabaqatul Awliya, buku yang menyusun karomah lah, bisa dibilang karomah-karomah atau ucapan-ucapan para ulama sufi. Kemudian yang ketiga, al-isti'dzan alla yazida salasatu marrah, meminta izin untuk masuk ke rumah orang, ke rumah saudara kita tadi, tidak lebih dari 3 kali. Assalamualaikum, tak dibukakan pintu, padahal dengar kita suara di dalam. Assalamualaikum, tak dia dengar juga. Assalamualaikum, tak dia dengar juga, balik pulang. Kenapa? Walaupun mungkin dia dengar, perasaan kita dia dengar, tapi mungkin pada saat itu dia tak suka menerima tamu, atau mungkin dia ada masalah di rumah sehingga dia tidak mau ada orang yang tahu apa yang terjadi di rumahnya itu. Nah, ini pun ada, jangan yang tak dengarnya dia itu masuk aja lagi, salah. Atau mengapa itu, mungkin tak didengarnya di dapur, dia mau masak, masuk aja lagi ayam, salah. Nabi menyatakan, idza sta'dzana ahadukum salatan falam yu'dzan falyarji'. Kalau kamu minta izin masuk ke rumah orang, sudah 3 kali kamu minta izin, tak ada izin, tak ada informasi, pulang ke rumah, balik saja. Dan ini pernah kejadian, tuan guru kita pasti tahu namanya, saya kurang ingat. Seorang sahabat Nabi berziarah ke rumah Umar bin Khattab. Ini sahabat dengan sahabat. Sebelum sampai ke rumah itu, dia dengar Umar, kalau bahasa kita mungkin direpeti istrinya. Mendengar itu, ini tak cocok buat kamu sekarang ini. Belum lagi dia minta izin, dia pun pulang, balik pun. Tidak berapa jauh, Umar melihat ada orang yang mau datang ke rumahnya, kemudian dia panggil, wahai kemari. Sahabat tadi pun datang, kenapa kau tak jadi masuk? Wahai Umar, aku tadi ingin berziarah berkunjung
Kalau bahasa kita ingin curhatlah, di rumah aku dimarah-marahi istriku, tapi ketika aku dekat kepada rumahmu wahai khalifah, ternyata engkau pun begitu. Nasib kita sama, jadi tak jadilah aku kumpul. Rupanya sama-sama ada sedikit masalah di rumah, sehingga kedua sahabat ini tidak jadi bersilaturahmi. Nah, intinya ketika kita tahu di rumah itu mungkin ada masalah dan situasinya tidak cocok untuk berkunjung, walaupun kita sudah di depan rumah, sudah sampai di pekarangan rumah, alangkah bagusnya kita pulang untuk menjaga maslahat bersama. Kemudian yang keempat, yundabu lizairi ay ya'khudha nahiyatal yumna awil yasar 'anil isti'dan. Ketika kita sampai ke rumah saudara kita tadi, disunnahkan, dianjurkan kita berdiri di sebelah kanan atau sebelah kiri pintu masuk. Jangan persis di hadapan pintu itu atau menempel jidat kita dengan pintu. Begitu dia buka, terkejut, pingsan dia langsung. Nah, ini tak bagus menurut adat. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri, sehingga ketika dia buka, dia tidak merasa terkejut. Inilah Islam, semuanya diatur, ada aturannya. Cuma terkadang umat Islam ini saja yang tidak mau mengamalkan. Kemudian yang kelima, ketika saudara kita yang di dalam rumah bertanya, siapa yang di luar, siapa yang mau bertamu ini, harus dijawab dengan nama asli. Jangan dijawab aku yang datang nih, atau nama samaran, atau nama yang tak dikenal. Itu tak boleh, karena dijelaskan di dalam hadis, Jabir radhiyallahu anhu pernah berkunjung ke rumah Nabi. Kemudian Jabir tadi mengetuk pintu dan Nabi mengatakan, "Manda?" Siapa yang di pintu itu? Siapa yang mau masuk itu? Siapa yang mau bertamu? Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana, aku." Kemudian Nabi membuka pintu, "Anak-anak," dua kali, "Anak-anak," saya. Jadi seolah-olah Nabi benci ucapan seperti itu. Jadi ketika kita bertamu, siapa di situ? Aku, Ali. Kalau bila perlu Ali bin Sulaiman, langsung nama ayahmu itu, supaya jelas. Jangan aku ini, atau aku ini pamanmu. Paman dia banyak. Aku ini kawan dekat, banyak kawannya. Itu tak jelas. Jadi harus nama yang dikenal. Kemudian ketika kita berjumpa dengan saudara kita tadi, dianjurkan untuk musafahah, bersalaman. Dan ini pun sudah pernah dikaji, dibahas oleh tuan guru kita di majelis taklim kita ini. Sekadar mengingatkan, di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dijelaskan, innal mu'mina idza laqiyal mu'min fasallama alaihi wa akhadha biyadihi fatasafaha tanasarat khatayahuma kama yatanasaru warqul jannah. Ketika seorang mukmin bertemu dengan mukmin yang lain, kita jumpa di jalan, di kuliah, di sekolah, di tempat kerja, kemudian mereka saling bersalaman, mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian mereka berjabatan tangan, gugurlah dosa-dosa keduanya seperti gugurnya daun dari pohon. Jadi aneh kalau ada orang tak mau bersalaman, baik setelah sholat atau di luar masjid, padahal fadilahnya itu besar. Dan bisa kita rasakan ketika kita berjumpa dengan orang lain tak bersalaman, kalau ada
ada rasa, mungkin ada semacam buruk sangka, dengki, dendam, itu tidak akan hilang. Tapi ketika kita jabat tangannya, kita salam, rasa benci mungkin ada sedikit, atau rasa dendam atau buruk sangka ketika kita salam, itu pasti hilang. Ini pengaruh jabat tangan ini. Buktinya ketika orang tak cocok, jangankan bersalaman, lihat mukanya pun dia tak suka. Ketika dia lihat wajah saudaranya, dia salam, perjabatan tangan, itu akan menghilangkan mungkin ada sifat iri, dengki, dendam dan sebagainya. Jadi sangat besar fadilah. Dan disunnahkan, ini pun sudah pernah dibahas, mencium tangan orang alim atau orang yang kita kenal baik dalam hal beragama. Kalau bukan kita umat Islam yang menghormati para ulama-ulama kita, jadi siapa lagi? Pamannya di kampung itu ada ulama, orang kampung itu tak mau menghormati ulama tadi. Jadi siapa lagi yang akan menghormati para pewaris Nabi? Siapa lagi yang akan memuliakan ulama-ulama yang mereka menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, tafsirnya, penjelasan-penjelasan hadis kepada kita. Jadi sangat dianjurkan memuliakan ulama ini. Caranya tentu mendengarkan majelis taklim yang mereka adakan, mengamalkannya, termasuk ketika berjumpa, berjabatan tangan dan mencium tangan ulama tadi. Tapi betul-betul ulama, betul-betul kita tahu dia mengamalkan ilmunya dan betul-betul dia orang yang taat di dalam menjalankan agama. Termasuk dianjurkan mencium tangan kedua orang tua ketika bertemu atau berpisah, dan orang yang dihukumkan dengan keduanya seperti paman, kakek, nenek, bibi dan sebagainya, itu pun dianjurkan. Bahkan diriwayatkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah merangkul atau memeluk Ja'far ketika Ja'far radhiyallahu anhu datang dari Habasyah, dan beliau mencium di antara dua matanya, berarti di keningnya. Memang ada juga sebahagian saudara-saudara kita ketika mereka bertemu, berjumpa, mengucapkan salam, jabat tangan, berpelukan, itu boleh. Nah, tapi pula satu jenis lah. Yang keenam, yustahabbu ziyaratu ahli al-fadli wal ilmi wat tuqa. Dianjurkan berkunjung ke rumah orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu dan ahli takwa. Dan ini nampaknya agak jarang kita lihat. Artinya begini, ada satu keluarga yang berziarah ke rumah ulama dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat-nasihat. Biasanya, contoh ya, biasanya orang ke Rangkat, Bagus Salam, tuan guru yang ada di sana, itu dikunjungi orang ketika dia sakit, ketika stroke, ketika ada masalah, baru dia datang ke sana. Tapi ketika sehat, tak ada. Artinya begini, ketika kita datang berziarah kepada para ulama, kita minta nasihatnya agar itu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jadi disunnahkan mengunjungi ulama, mengunjungi orang-orang soleh, karena kita mengharapkan nasihat-nasihat dari mereka. Nah, ini ada sedikit menyimpang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di dalam buku beliau itu dituliskan ada bab mukhalatatus sultan, bab yang membahas tentang orang yang dekat dengan penguasa. Nah, ini kita
muzakarah, tidak ada maksud yang lain. Jadi di dalam kitab tersebut dikutip beberapa riwayat, salah satunya An Ubaid bin Umair anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala masdada rajulun minas sultani qurban illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah seseorang itu semakin dekat kepada penguasa kecuali dia semakin jauh dari Allah. Nah, ini tak usah dikomentari, diberikan aja dulu. Ketika seseorang dekat dengan penguasa, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Tentu orang yang merasakan ini, orang yang sering dekat dengan penguasa. Wala kathurat atsba'uhu illa kathurat syayatinuhu. Dan tidaklah semakin banyak pengikutnya kecuali semakin banyak setannya. Semakin banyak pengikut seseorang, semakin berani dia melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ini bisa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Semakin besar partai itu, semakin besar organisasi itu, semakin leluasa mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Wala kathura ma'luhu illa stadda hisabuh. Dan tidaklah semakin banyak harta orang itu kecuali semakin berat hisabnya nanti pada hari kiamat. Jadi banyak juga untungnya orang miskin ini. Kenapa banyak untungnya? Pada hari kiamat, salah satu untungnya lah, pada hari kiamat lebih ringan hisabnya dibandingkan orang yang kaya raya. Untuk gaji akhiratnya lah. Kemudian, ini masih berkaitan yang tadi. Qala Huzaifah radhiyallahu taala anhu, berkata Huzaifah radhiyallahu anhu, iyyakum wa mawaqifal fitnah. Jauhi kamulah tempat-tempat fitnah. Qila wa ma mawaqiful fitnah. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud pintu-pintu fitnah itu? Di mana itu? Qala abwabul umara. Huzaifah radhiyallahu anhu menjawab, pintu-pintu para pemimpin, para umara, amir. Yadkhulu ahadukum 'alal amir fayusaddiquhu bil kadhib wa yaqulu ma laysa fi. Ketika seseorang kamu masuk ke penguasa, kamu benarkan apa yang dia katakan, padahal itu dusta, dan kamu katakan apa yang tidak sebenarnya. Ini banyak terjadi. Ketika seseorang berada di samping pemimpin, penguasa yang zalim, apa yang dikatakan penguasa itu diiyakan, paling tidak tunduk kepalanya, paling tidak terdiam dia. Amar ma'ruf nahi mungkar itu keputus, tak ada harusnya lagi, habis. Ini termasuk fitnah. Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna rajula la yadkhulu ala dhi sultan wa ma'ahu dinu fayakhruju wa ma ma'ahu dinu. Sesungguhnya seseorang dia masuk ke rumah penguasa, pada waktu dia masuk agamanya masih dia bawa, masih sempurna. Begitu dia keluar, tak ada lagi agamanya. Wa kaifa dzalik? Qala yurdihi bima yaskhatullah. Kenapa bisa begitu kata orang? Ketika dia berangkat agamanya sempurna, begitu dia keluar tak ada lagi agamanya. Beliau menjawab, karena dia ridho apa yang dimurkai Allah. Sehingga di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, beliau menjelaskan fahadhil athar tubayyinu karahiyatu mukhalatatis syaratin. Asar atau informasi-informasi terdahulu menjelaskan makruh dekat
atau berhubungan dengan penguasa yang zalim. Jadi kalau betul-betul penguasa itu zalim, suka menzalimi rakyat atau melakukan hal-hal yang dilarang agama, itu makruh mendekati mereka. Kadang orang berpendapat begini, ini agak menyimpang. Kalau tak kita dekati, dia tak mau berubah, siapa lagi yang menasihati dia? Kan begitu. Oh, dia ulama. Kalau kita tak datang, dia tak mau berubah, siapa lagi yang menasihati dia? Kalau betul-betul penguasa ini mau berubah, tentu dia akan mendatangi ulama itu. Wahai Ustaz, aku mau betul-betul jadi pemimpin umat Islam. Gimana caranya? Apa yang harus kulakukan? Kalau betul-betul dia berubah. Jadi tidak bagus seorang ulama mendatangi rumah penguasa dengan maksud kalau tak kudatangi, siapa lagi yang berikan nasihat sama dia? Yang sebaiknya kalau memang penguasa ini mau berubah, mau memimpin secara Islam, dialah yang bertanya kepada ulama tadi. Nah, dan ini dulu pernah terjadi di Mesir ya. Presiden Husni Mubarak itu dulu patuh kali kepada ulama-ulama di Mesir. Terakhir-terakhir dia pun membangkang, artinya dia membenci para ulama dalam artian menyempitkan gerak para ulama di sana, yang pada akhirnya sekarang beginilah nasib dia. Nah, itu dulu kan presiden itu dipilih oleh Syekhul Azhar. Presiden Mesir itu harus disetujui oleh Syekhul Azhar. Kalau tak setuju dia, tak boleh jadi presiden. Sekarang berbalik, malah presiden itu yang memilih Syekhul Azhar. Kalau tak setuju presidennya, tak jadi dia syekh. Berbalik. Nah, orang yang membenci ulama itu pada akhirnya nanti akan celaka. Jadi kesimpulan dari yang tadi, kalau memang seseorang itu katakanlah dia orang alim, panutan masyarakat, panutan umat Islam, dari bacaan yang saya paparkan tadi, seharusnya dia tidak mendekat dengan para penguasa, para pejabat yang zalim tadi. Kenapa begitu? Karena akan timbul di belakang fitnah. Pamannya ulama-ulama kita dululah, mereka dekat penguasa yang zalim. Tentu akan berkata kita, tapi ustaz itu dulu begitu juga ya. Tapi ulama itu dulu jadi dalil bagi orang setelah dia. Jadi alasan, padahal dia sudah meninggal, sudah wafat. Jadi sebaiknya bukan kita membenci dalam artian tidak setuju dengan kepemimpinan mereka, selama diangkat atau dipilih sesuai dengan aturan yang ada, itu kita hormati. Tapi tentu bukanlah setiap perbuatan yang mereka lakukan, apalagi yang melanggar agama, itu kita setujui. Baik, yang ketujuh, yustahabbu an takuna ziarah. Dianjurkan ziarah itu mutaba'adah, berjauhan, artinya janganlah pula tiap hari datang ke rumah orang. Nah, itu pun tak enak juga itu. Tiap hari dia datang ke tempat kau salah, awak pun susah jadi. Nasi cuma berdua, awak di dua kamar, tu datang dia jadi bertiga. Tiap hari begitu. Nah, itu tak bagus. Nabi menyatakan zurriban tazdad hubban. Jarang-jaranglah bersilaturahmi, itu akan menambah kecintaan. Umpamanya sekali 3 bulan, atau mungkin kalau jauh dia sekali setahun paling tidak. Tapi kalau tiap hari bertemu, dia pun bosan melihat benci yang akan muncul. Kemudian yang ke-8, wa yukrahu lisair karahatan syadidatan ayya'batha fima yajiduhu amamah aw khalfah minal adawat wal kutub wa ghairiha. Sangat dilarang
ketika kita bertamu ke rumah orang, kita buka-buka buku, catatan, atau apa yang ada di situ. Begitu dia masuk, dia pegang buku, dia buka catatan orang, dia baca. Nah, itu tak bagus. Kecuali dipersilahkan, umpamanya ada foto keluarga, diletaknya di meja. Inilah dulu foto keluarga kami ketika begini-begini. Dipersilahkannya, barulah. Kalau tak dipersilahkannya, sebenarnya tak boleh. Kenapa tak boleh? Mungkin ada di situ foto keluarganya yang tak menutup aurat dan dia tak mau itu dilihat orang. Tapi dia pun salah itu sebenarnya. Kenapa dia taruh di situ kalau tak mau dilihat orang, kan? Tapi kita orang yang mengunjungi dianjurkan, diperintahkan jangan membuka, jangan melihat apa yang memang tidak diizinkan. Itu termasuk adab ketika kita berziarah. Apalagi handphonenya kita buka, kebetulan dia ke dapur, tinggal handphonenya, nah, kita pegang-pegang, nah, itu pun tak bagus. Atau mungkin ada rahasia SMS dan sebagainya yang tak mau jadi ketahui orang. Ketika kita baca, nampaknya kita baca, kan timbul benci di dalam hati dia. Atau ada orang nelpon, kita pula yang angkat, nah, itu pun tak bagus. Jadi biarkan begitu, kecuali memang ada izin dari dia. Kemudian yang ke-9, alla yuhdis ahadan amma ra'ahu fil bait min awrati aw akhta. Tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain, baik kepada istri atau istri kepada suami, apa yang dia lihat yang sifatnya aib ketika dia berkunjung di rumah saudaranya. Nah, jadi tidak boleh diceritakan aib saudara kita, baik kepada istri atau istri kepada suami. Karena biasanya walaupun istri menceritakan itu kepada suaminya, suaminya nanti akan cerita lagi keluar terakhir menyebar. Nah, pertama satu orang, kemudian di dalam rumah, keluar rumah, terakhir menyebar jadi berita hangat. Nah, itu tak bagus. Sebagaimana kita tak suka aib kita dibuka orang, dibicarakan orang, diketahui orang, tentu orang pun tak suka lah aib dia kita buka. Sehingga Nabi menyatakan, man satara musliman satarahullah. Siapa yang menutup aib saudaranya orang Islam, maka Allah akan menutup aibnya nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian bagi kita yang kedatangan tamu atau kedatangan saudara kita tadi, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Tapi sebelumnya dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang ingin sempurna keimanannya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ketika kita bertamu, tuan rumah dianjurkan oleh agama untuk memuliakan tamu tadi. Di dalam surah Ad-Dariyat ayat 24 sampai 28, ayat ini menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika itu menerima tamu. Dan dari ayat-ayat ini ada beberapa hukum atau adab yang dijelaskan oleh kitab-kitab fikih. Pertama, ketika tamu tadi datang, dianjurkan mengucapkan salam dan tuan rumah dianjurkan menjawab salam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?
Jadi riwayatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat suka menerima tamu. Bahkan dijelaskan ketika beliau ingin makan siang, kalau tak ada tamunya, tak ada orang ikut bersama dia makan, kurang nikmat rasanya makannya. Jadi dicarinya dulu orang. Dapatnya orang di jalan, panggil, ayo ke rumah, makan siang kita ke rumah. Nah, ini sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, dan tamunya ini adalah malaikat-malaikat. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa yang bertamu ini adalah malaikat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di juz 3 halaman 1716 dijelaskan bahwa malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Fama labitha. Jadi tak lama tamu tadi duduk, langsung Nabi Ibrahim menyuguhkan apa yang ada. Mungkin kebiasaan dulu kalau datang tamu kambing. Nah, kalau sekarang mungkin kalau tamu jauh biasa ayam itu. Biasanya lah. Nah, jadi tak lama. Jangan pula udah cerita setengah jam, udah cerita 45 menit, air putih pun tak keluar. Itu pun tak betul juga gitu. Udah mau pulang orang, baru ada teh manisnya. Nah, itu berarti tuan rumahnya belum tahu mungkin. Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani meriwayatkan di dalam hadis, kafa bil mar'i syarran ayyahtakira ma qurriba ilaihi. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, perangainya buruk, ketika dia menghinakan apa yang dihidangkan kepada dia. Ayam bakar apa ini? Padahal dia tamu umpamanya. Atau umpamanya apa? Awak jauh datang, goreng pisangnya ada. Itu berarti sudah buruk kali. Jadi kita yang bertamu, apa yang disuguhkan, alhamdulillah. Air putih yang ada, air putihlah. Gorengan yang ada, gorenganlah. Kemudian di dalam hadis kudusi dijelaskan, umfik alaih. Allah menyatakan, berinfaklah, bersedekahlah. Umfik alaih, aku pun kata Allah akan bersedekah kepadamu. Jadi ketika kita menyuguhkan apa yang kita miliki kepada saudara kita berupa makanan dan minuman, yakinlah, percayalah Allah akan mengganti. Jadi jangan datang tamu ini membawa ini, itu sebentar bagus. Kemudian wala yaqulu li dhaifihi fi kulli lahzah kul. Janganlah dia mengatakan kepada tamunya, begitu makan tamu tadi, makanlah, tambah. Begitu dia makan, tambah lagi. Nah, itu pun tak bagus. Baru 2 suap, tambah nasi. 3 suap, tambah. Tak bagus. Nah, itu menyuruh kita kenyang itu. Tapi kalau udah nampak, udah sedikit nasi di piringnya tadi, udah agak 1 suap lagi, tambah banyak lagi nasi kita di dapur. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau masih separuh dihabis, tambah. Nah, itu tak bagus. Kita pun, kalau kita yang pertama kan kita merasa juga ini tak enak. Kemudian yang terakhir, wa 'ala dhaif ayya jalis haitsu yujlas. Jadi tamu tadi harus duduk di mana dia dipersilakan tuan rumah duduk. Pamannya masuk ke ruangan tamu, Pak silakan duduk di sini Pak. Nah, duduklah kita di sini. Jangan aku sana aja. Kenapa begitu? Karena kita tamu, masa kita yang mengatur. Kita tamu di rumah orang. Apa yang diperintahkan tuan tamu, apa yang dipersilakannya, itulah kita lakukan. Bapak di sana aja Pak ya. Duduk. Karena bisa saja begini, rumah orang umpamanya. Di sini umpamanya kursi. Di sini ada kursi. Yang di sini ini persis ke dapur. Tak ada pula tirainya. Istri diantar masak di situ, anak gadis dan ngapain di situ. Ketika kita duduk di sini, mungkin itu akan terlihat. Jadi dia menjaga itu, dipersilakannya kita sebelah ini agar langsung menghadap tembok itu. Jadi tembok yang kita lihat.
Jadi ada kadang-kadang hikmahnya begitu. Jadi di mana dipersilakan duduk, atau kita merasa amannya di sini. Kalau memang tak dipersilahkan kita duduk di mana, kira-kira di sinilah agak aman, di situlah kita duduk. Nah ini juga termasuk adab di dalam bertamu, sehingga berkunjung bertamu ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi menjadi ibadah, karena banyak hadis-hadis Nabi yang kita amalkan ketika kita bersilaturahmi tadi. Mungkin inilah dahulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon atas segala kekurangan kita kembalikan kepada Ustaz Mujara. Alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita telah menyampaikan materinya mengenai adab berkunjung dan bertamu. Dan ini sangat dekat dengan keseharian kita. Kadang-kadang kita dikunjungi, atau bahkan lebih sering dari itu kita berkunjung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat kita ingat, kemudian dapat kita jalankan ketika kita berkunjung atau kita dikunjungi. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada narasumber kita yang kedua, Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansyah LCMA, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi mengenai Syahrullah, bulan Muharram, dan puasa-puasa yang disyariatkan di dalamnya. Kemudian untuk mempersingkat, kita persilakan kepada Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Pada beliau kita persilakan dengan sangat hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina, amma ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, serta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ustaz kita yang tadi telah menyampaikan materinya di hadapan kita. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, serta yang dimuliakan Allah, al-ustaz moderator yang pada malam hari ini mengambil alih tugas dari Ustaz Dahran Hasibuan sebagai pemandu acara kita atau moderator pada kesempatan ini. Yang saya muliakan dan saya hormati para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Nur Khadijah, khususnya pengajian dan majelis ta'lim al-ittihad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, walaupun tadi ketika kita datang kemari dalam suasana gelap karena mati lampu. Ketika mati lampu memang menyadarkan kita bahwa kita masih berada di Medan, belum berada di Madinah Munawwarah. Sebab kalau di sana malam bermandikan cahaya, di sana tidak pernah ada giliran mati lampu, yang ada giliran terang terus. Kalau di kita banyak giliran mati lampu. Yang saya muliakan dan yang saya hormati para asatiz dan asatidah, orang-orang tua kami yang hadir,
dalam majelis ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah berkaitan dengan keutamaan ibadah di bulan Muharram. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah puasa secara khusus, walaupun nanti kita lihat ada penjelasan dari ulama berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain. Berkaitan dengan bulan Muharram, sebagaimana ada kaitan yang saya jelaskan dalam pertemuan kita di 2 malam Ahad yang lalu, bahwa ini penting, sedikit mungkin mengulang tentang apa yang saya sampaikan, bahwa kita perlu sekarang ini untuk mengenalkan agar lebih akrab bulan-bulan di dalam Islam dan tahun-tahun baru umat Islam, khususnya Hijriyah ini, sehingga umat kita ini akrab dengan simbol-simbol dari ajaran agamanya. Sebab dalam pemahaman yang luas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Di antara syiar agama Allah itu adalah mengenal syiar daripada hari-hari besar umat Islam atau hari-hari besar Islam itu sendiri. Nah, di antara hari besar umat Islam itu adalah tahun baru Hijriyah. Perlu kita besarkan, perlu kita rayakan, tentunya tidak sama dengan merayakan tahun-tahun baru yang lain, dengan pesta pora, dengan pesta kembang api, dengan maksiat. Tapi kita merayakannya dengan tentunya menghidupkan masjid dengan berbagai amal ibadah. Bahkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwa begitu memasuki hari 10 Muharram itu, umat Islam ketika itu dalam posisi berpuasa, dan menjelang berbuka, penduduk kota Madinah memenuhi Masjid Nabawi untuk melaksanakan buka puasa bersama di Masjid Nabawi. Bahkan mereka mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Bahkan yang kecil-kecil pun diajak untuk berpuasa pada hari 10 Muharram itu. Dan kalau anak-anak itu merasa lapar karena sudah terhidang makanan berbuka, maka mereka menyediakan mainan-mainan untuk anak-anak itu agar mereka lupa dengan rasa lapar. Wallahu ta'ala a'lam, tapi saya mengira bahwa tradisi ini dibilang punah, tak hilang dari tengah-tengah umat Islam atau apalah bahasanya, tapi tak pernahlah kita jumpa ada masjid buka puasa bersama dan penduduk kampung itu semuanya berpuasa termasuk anak-anaknya tanggal 10 Muharram. Padahal itu dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Baik, kita masuk kepada sejarah puasa Muharram. Bahwa puasa Muharram ini juga sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi dan oleh umat sebelum Islam. Bahkan di dalam beberapa riwayat dijelaskan orang-orang musyrik Quraisy juga ikut-ikutan puasa Muharram. Artinya ikut-ikutan karena mereka sebenarnya tidak mengerti dengan sejarah daripada puasa Muharram itu. Tapi karena mereka melihat orang Yahudi berpuasa, maka mereka pun berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh banyak ulama hadis. An Ibnu Abbas qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyyaman
Faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun anjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Fasamahu Musa syukran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi berpuasa. Para ulama mengatakan sampai maksudnya di sini bukan hari-hari pertama dari hari-hari beliau tinggal di Yathrib atau di Al-Madinah Al-Munawwar, tapi beberapa hari setelah itu. Maka beliau bertanya, mengapa kalian berpuasa hari ini? Atau dia menjumpai bahwa orang-orang Yahudi berpuasa dan beliau mengatakan, apa yang sedang kalian lakukan ini? Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam firman tersebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah berkata-kata dia, maksudnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Tidaklah berkata-kata dia dengan hawa nafsunya, tetapi apa yang ia sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu. Buktinya ketika beliau sampai di Madinah, beliau tidak tahu mengapa orang Yahudi itu berpuasa. Maka mereka, kaum Yahudi itu berkata, hari ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Maka bayangkan, ini kekufuran orang Yahudi. Maka Musa berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur. Ya. Bukan dia mengatakan, dan maka kami berpuasa mengikuti jejak Nabi Musa. Tapi Musa berpuasa sebagai syukurnya kepada Allah. Jadi mereka puasa. Kenapa? Artinya ada sesuatu yang tidak mereka rasakan, bahwa apa yang menjadi ajaran Nabi Musa alaihissalam itu melekat pada diri mereka. Karena memang orang Yahudi itu tidak merasa secara penuh bahwa mereka adalah pengikut Nabi Musa, tapi juga mereka adalah pengikut Nabi yang menurut mereka adalah Nabi, yaitu Musa As-Samiri, yang juga namanya Musa, yang menurut mereka bahwa As-Samiri itu lebih sakti daripada Nabi Musa alaihissalam, yang menyuruh mereka untuk menyembah Al-Ijl, anak sapi. Maka Rasulullah SAW berkata, kami lebih berhak untuk bersyukur daripada kalian terhadap apa yang diterima oleh Nabi Musa. Apa yang diterima oleh Nabi Musa tadi? Bahwa Allah menyelamatkannya dari kerjaan Fir'aun, bahwa Allah menenggelamkan Fir'aun pada hari itu. Dan dalam riwayat-riwayat yang lain yang dhaif mengatakan bahwa hari itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, dan begitu juga bahwa hari itu adalah hari kelahiran daripada Nabi Musa, yaitu tanggal 10 Muharram. Maka beliau berpuasa, Rasulullah SAW berpuasa pada hari ke-10 itu, dan memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa. Inilah asal muasal daripada puasa Muharram. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, Rasulullah SAW itu suka awalnya, ya, sebelum Fathu Makkah, beliau suka bersama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Pada awalnya seperti itu. Tapi ketika Islam sudah kuat, setelah Fathu Makkah khususnya, maka Rasulullah SAW lebih suka untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan untuk kita berbeda dengan orang-orang Yahudi.
Makanya dalam puasa Muharram ini puasanya bukan hanya tanggal 10 tapi juga tanggal 9 atau 10 dan 11. Jadi 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi menurut Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar 9, 10 dan 11. 3 hari. Bukan 2 hari. Nanti kita lihat pernyataan. Nah, saya ingin berhenti sejenak di sini. Memang umat ini harus berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kita lah umat Islam saat sekarang ini harus memiliki sikap dan berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dan ini harus kita tegaskan kepada anak dan keturunan kita agar mereka berbeda dengan orang-orang Yahudi dan mereka memiliki izzah, kebanggaan terhadap agama ini. Di mana kita melihat bahwa perilaku Yahudi itu saat sekarang ini sudah merasuk ke tengah-tengah umat Islam dan ke tengah-tengah kehidupan umat Islam, dari cara berpakaian, dari cara hidup, lifestyle dan sebagainya, meniru-niru dari gaya orang-orang Yahudi. Bahkan mereka malu untuk menggunakan simbol-simbol agamanya. Kita bisa ambil dari contoh yang paling tinggi. Dahulu sebelum jadi pejabat suka pakai lobe. Begitu jadi pejabat, lobenya hilang. Bepeci pun jarang. Dan saya pernah mengatakan seperti itu kepada seseorang, maka dia mengatakan, ya itu kan muruah saja, itu kan untuk menjaga moral saja. Maka saya katakan, kalau udah tak ada lagi moral, apa lagi yang jadi banggakan? Orang selalu meremehkan, nah ini kan muruah. Ya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu oke, tapi ketika tampil untuk di depan halayak, adalah kita bangga dengan simbol-simbol keagamaan itu. Di mana masyarakat kita saat sekarang ini dalam berbagai aspek kehidupan lebih suka meniru-niru dari orang-orang Yahudi. Makanya misalnya berjenggot. Kenapa berjenggot? Itu juga antara lain nas hadisnya khaliful Yahud, a'ful lihyah wa qashus syarib. Tinggalkanlah jenggotmu dan pendekkan atau cukurlah kumismu. Khaliful Yahud, berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ketika itu melakukan itu. Namun bukan kemudian kita berbalik lagi, karena itu sudah menjadi nas. Karena sekarang orang-orang Yahudi berjenggot dan memelihara kumisnya juga. Apakah kita memotong jenggot kita sekarang dan memelihara kumis kita? Tentunya tidak, karena tidak ada nasnya lagi. Begitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran kita terhadap jauhnya umat ini dari simbol-simbol agamanya semakin terlihat dengan jarangnya saat sekarang ini perayaan-perayaan Tahun Baru Hijriah yang dilaksanakan di masjid-masjid. Hampir tidak ada satu gebrakan yang besar yang dilakukan untuk merayakan Tahun Baru Hijriah. Oleh karena itu, karena yang hadir ini banyak nazir-nazir masjid, banyak kita yang mengelola masjid, maka mari kita hidupkan, pergunakan uang BKM itu untuk kegiatan Tahun Baru Hijriah. Ada beberapa waktu, ya mungkin ada 5 atau 6 tahun yang lalu, ketika saya masih tinggal di rumah mertua di daerah Bandar Selamat ketika itu, lebih bahkan sekitar awal tahun 2000-an, itu penyambutan Tahun Baru di salah satu masjid di sana itu luar biasa meriah. Yang diundang ustadznya sampai 4. Malam ke-9 Muharram ketika itu. Diurut dari jam seperti kita inilah pengajian. Diselingi dengan ada qasidah artinya membaca selawat, haflah lah, ada haflah Qur'annya juga.
dan kemudian ditutup menjelang jam 1:30 waktu itu. Yang berceramah adalah almarhum Ustaz Ridwan Hamid. Karena malam itu beliau ceramah, memang hidup betul lah suasana itu, ya kan? Sampailah akhirnya sahur berjamaah. Selesai sholat subuh baru kembali. Dan alhamdulillah jamaahnya bertahan di masjid ya, untuk merayakan tahun baru Hijriah itu, dan sekaligus sahur bersama untuk malam 9 Muharram. Ini menarik untuk dihidupkan kembali. Agar saya khawatir Pak, betul, kalau anak-anak kita itu yang tidak mengaji maktab, yang tidak mengaji di madrasah itu, atau bahkan yang mungkin sudah dewasa, tidak hafal dia Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sampai kepada Zulhijjah itu dia tidak hafal. Apalagi menggunakan bulan-bulan Hijriah itu. Ada pula yang mengatakan bulan Arab. Ini bukan bulan Arab, bulan Islam. Ya, saya sedikit agak ingin stressing di sini karena apa? Coba lihat betapa bangganya orang Cina dengan tahun-tahun dia kunci pakcainya itu, sangat bangga dengan itu. Ya. Dan begitu juga umat-umat yang lain sangat bangga dengan itu. Sekali lagi saya katakan, ironi betul, sangat memilukan dan sangat menyedihkan ketika di masjid tidak ada kalender Hijriahnya, yang ada kalender Masehi doang. Kalaupun ada kalender Hijriahnya tertulis sangat kecil. Baik. Sementara kita senantiasa disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi dan tidak mengikuti tradisi orang-orang Ahlul Kitab, baik itu orang-orang Kristen, Katolik, kalaupun itu dikatakan Ahlul Kitab, dan orang-orang Yahudi saat sekarang. Bukan berarti kita ingin perang saja sama mereka, bukan itu. Ini ustadznya pembawaannya panas saja untuk itu, bukan itu. Tapi bagaimana umat kita ini bangga dengan Islamnya, cinta dia dengan Islamnya itu, dia menunjukkan keislamannya, hadir Islamnya itu di dalam kesehariannya. Tidak Islam itu ya, kalau istilah anak-anak muda sekarang kaperlek, kapan perlu baru dipakainya. Ya, ketika dia perlu dengan Islam itu baru dia pakai. Kapan dia perlu? Ketika kelahiran, nah, perlu dia. Ya, ketika kematian, perlu dia. Ketika pernikahan, perlu dia. Ketika itu ajalah hadir Islamnya itu. Nampak identitas Islamnya. Selesai daripada itu, selesailah Islamnya pun dia tinggalkan. Ini menjadi kenyataan kita. Baik, kembali kepada keutamaan puasa Muharram, kita bisa lihat pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram, wa inna afdalas salati ba'da al-mafrudati salatun minal laili, atau dalam riwayat dan lain salatun fi jawfil lail. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, bulan Muharram. Dan sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam atau tahajud, yang kita kenal dengan nama salat sunat tahajud. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini jelas menegaskan bahwa kalau diklasifikasikanlah atau diurutlah puasa-puasa itu level-levelnya, maka yang tertinggi adalah puasa Ramadan. Karena puasa itu adalah puasa wajib. Barulah di bawahnya ada puasa Muharram. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, menisbahkan dirinya kepada bulan Muharram itu, Syahrullahil Muharram. Dan sesuatu yang dinisbahkan kepada nama Allah, maka sesuatu itu menjadi mulia. Maksud saya tadi bahwa sesuatu itu dinisbahkan kepada
nama Allah Subhanahu, seperti Baitullah, Syahrullah, itu menunjukkan bahwa tempat itu mulia. Buktinya jamaah haji, jamaah umrah ketika datang memang ingin memuliakan tempat tersebut. Karena apa? Karena memang tempat itu mulia. Mengapa dia mulia? Karena dinisbahkan kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga lah dengan bulan Muharram ini. Kenapa Muharram itu mulia? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu adalah bulan Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan. Nah, para ulama di dalam penjelasan hadis ini menjelaskan dengan begitu luas bahwa bukan hanya berpuasa, karena ini adalah bulan Allah, maka seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah baik untuk dikerjakan di dalam bulan Muharram. Nah, kita jumpai di dalam kitab-kitab kuning lah istilahnya itu penjelasan bahwa bulan Muharram ini baik untuk bersedekah, baik juga untuk membantu fuqara dan masakin, memperbanyak puasa. Ada kisah bahwa seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masihkah engkau kenal dengan aku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Siapa engkau? Aku seakan-akan tidak pernah melihat. Aku adalah Al-Bahili," nama dia. Saya tidak ingat awalnya, tapi namanya dia kemudian memperkenalkan dirinya siapa. Kemudian Rasul mengatakan, "Mengapa engkau seperti ini kondisimu? Dahulu aku mengenalmu adalah orang yang baik, artinya orang yang tubuhnya rupawan dan tubuhmu gemuk. Tapi sekarang kenapa engkau terlalu kurus?" Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, semenjak setahun yang lalu aku bertemu denganmu. Kita bertemu dan aku menyatakan keislamanku, maka aku tidak pernah tidak berpuasa sehari pun. Dan aku hanya makan pada malam hari." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu engkau telah mengazab dirimu sendiri." Artinya engkau telah menyiksa dirimu sendiri. "Ya Rasulullah, aku sangat suka berpuasa." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Cukuplah puasa Ramadan bagi dirimu." "Ya Rasulullah, tambahlah lagi, aku mampu lagi." "Kalau engkau mau lagi, tambahlah puasa Senin, Kamis." "Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Tambah 3 hari di setiap bulan." "Ya Rasulullah, yang engkau bilang itu semua, aku lebih mampu daripada itu untukmu." Kemudian Rasul mengatakan, "Puasalah di bulan Muharram, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Atau 3 hari puasa, sehari berbuka. 3 hari puasa, sehari berbuka. 3 hari puasa, sehari." Nah, para ulama mengambil penjelasan potongan yang terakhir ini bahwa Rasul mengatakan, kalaupun engkau mau 3 hari puasa, sehari berbuka. Artinya bahwa puasa di bulan Muharram itu diperbanyak, itu boleh. Bukan hanya tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Artinya puasa memang sebanyak mungkin di dalam bulan Muharram itu. Ada penjelasannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, saya lebih suka mengamalkan suatu amalan atau mengajarkan suatu amalan walaupun hadisnya itu lemah selama hadis itu tidak maudhu'. Karena itu lebih baik daripada umat ini tidak beramal. Sementara dijelaskan saja amal itu belum tentu dikerjakan, apalagi tak dijelaskan. Karena banyak juga, ada beberapa, kebetulan bimbingan saya di pasca sarjana S2 khususnya tentang hadis-hadis yang lemah. Dan itu juga pernah saya sampaikan kepada Al-Ustaz kita Ustaz Tahir ketika waktu itu ada bimbingan. Ada salah seorang yang bimbingan saya itu membahas tentang mengangkat tangan di dalam doa. Ketika bimbingan,
Saya mengatakan memang saya tidak membimbing tentang isi daripada tesisnya, tapi saya bertugas untuk metodologinya saja. Namun saya katakan begini, mahasiswa itu lebih cenderung untuk mengatakan bahwa berdoa itu tidak perlu angkat tangan. Jadi berdoa itu begini saja, tidak angkat tangan, tidak menampungkan tangan, dan tidak membasuhnya. Nah, khususnya mengusap, karena mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya lemah. Saya bilang lemahnya hadis itu memang betul, ya, bahwa beberapa riwayat dari Sunan Abi Dawud dan beberapa riwayat dari Ibnu Majah atau Tabrani itu ada kelemahan di dalam jalur sanad. Tapi tidak serta-merta kita dapat mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis palsu, hadis maudhu'. Nah, para ulama yang besar, al-ulama al-ajillah seperti al-Imam Ahmad, yang orang yang paling kokoh katakanlah dari ulama yang 4, dikatakan Imam Ahmad inilah madhabnya yang paling kuat berpegang dengan sunnah, tetap saja mengatakan aku lebih suka beramal dengan hadis yang lemah daripada pendapat seseorang. Walaupun hadisnya itu lemah, tapi itu diamalkan. Nah, begitu juga lah dengan penjelasan fadailul a'mal ini. Tidak serta-merta juga harus digugurkan amal itu hanya gara-gara hadisnya lemah. Karena apa? Saya melihat banyak sekali yang dahulu diamalkan sebetulnya. Kita bisa hanya mengetahui dari mana? Dari cerita, dari kitab. Kita tahu, oh ini rupanya diamalkan pada masa lampau. Sekarang tidak dikenal bahkan. Karena apa? Karena orang selalu mengatakan, nah itu kan hadisnya dhaif. Akhirnya apa? Yang hadisnya sahih pun tak dikerjakan, apalagi yang dhaif. Itulah yang terjadi sekarang ya. Yang sahih pun tidak juga dikerjakan. Jadi paling tidak, kalau semangat saya menyampaikan ini karena ada masuk SMS ke saya, Ustadz suka kali menyampaikan yang dhaif-dhaif dari amalan-amalan katanya. Padahal Ustadz kan banyak belajar tentang hadis. Saya bilang, inilah saya jelaskan. Mudah-mudahan yang meng-SMS itu hadirlah di sini. Karena saya tak tahu nomor siapa itu. Saya tidak berani dan saya mudah-mudahan dapat istiqamah dan mohon didoakan untuk tidak cepat dan tidak mudah mengatakan ulama ini salah, ulama ini salah, pengambilannya lemah. Ya. Seperti mahasiswa itu mengatakan, Imam Nawawi Bantani itu suka memasukkan di dalam kitabnya hadis-hadis yang lemah. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani itu guru daripada Syekh Yasin Padani. Syekh Yasin Padani ini ulama di Timur Tengah, Arab Saudi, guru-guru kami di Universitas Islam Madinah Munawwarah, guru-guru hadis, itu semuanya memuliakan Syekh Yasin Padani. Datanglah orang belakangan ini mengatakan bahwa Syekh Nawawi Bantani banyak memasukkan hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu. Kita yang belum sampai kajiannya ke situ, sementara mereka sudah menyandarkan kapalnya di pelabuhan. Kita belayar pun belum. Mereka sudah sampai ke pelabuhan. Jadi betul-betullah dahulu untuk memahami itu secara mendalam. Berkhususnya berkaitan dengan amalan-amalan di dalam bulan-bulan ini. Karena para ulama dahulu yang saya tahu saja, ada paling tidak ada 5 kitab yang menjelaskan tentang fadailul awqat, keutamaan-keutamaan waktu-waktu tertentu, yang ditulis oleh para ulama kita. Dikumpulkanlah hadis-hadis dari yang sahih sampai yang dhaif. Tentunya tidak dimasukkan hadis-hadis yang maudhu'. Nah, apalagi hadis-hadis yang sahih seperti yang kita akan baca tentang keutamaan puasa Muharram. Tadi sudah satu, bahwa puasa Muharram itu adalah puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan. Nah, kemudian puasa Muharram ini adalah puasa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kita untuk mengerjakannya.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shama yaum Ashura wa amara bi siyami. Muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari ke-10 Muharram yang dikenal dengan Ashura, dan beliau memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya memerintahkan puasa Ashura itu sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ada kaitannya dengan sejarah daripada puasa Muharram tadi, yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dan suka setelah Fathu Makkah berbeda dengan orang Yahudi, berbeda dengan Ahlul Kitab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'. Rawahu Muslim. Kalau aku hidup, sekiranya panjang usiaku, hiduplah aku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa hari ke-9. Baik. Jadi ketika Rasulullah SAW menjumpai, mendapati orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu puasa tanggal 10 Muharram, maka Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih berhak dari kalian untuk berpuasa, maka kami akan berpuasa. Kemudian sambungannya hadis ini, kalau sekiranya aku hidup tahun depan sampai usiaku pada tahun depan, aku akan berpuasa hari ke-9. Itulah yang riwayat dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam An-Nasa'i, la asumanna yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Aku akan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudah. Itulah yang kemudian kita kenal bahwa puasa Muharram ini 2 hari, 9 dan 10, atau 10 dan 11 daripada bulan Muharram. Kemudian hadis yang lain, keutamaan daripada puasa Muharram itu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Ashura, maka beliau berkata, puasa itu, yaitu puasa Ashura, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi puasa yang dilaksanakan itu biidznillah, ya, Allah akan menghapuskanlah dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dosa-dosa yang mana itu? Para ulama mengatakan yang berkaitan dengan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dosa yang dilakukan kepada manusia tidak dihapuskan kecuali dengan meminta izin kepada orang yang bersangkutan. Itu juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab awal tentang dalam kitabnya Al-Adhkar, bahwa kalau urusannya dengan manusia, mengambil hak manusia atau menzalimi hak-hak manusia, baru tuntas urusannya jika telah minta izin kepada yang bersangkutan. Jadi kalau dulu pernah mencuri mangga, minta izinlah bahwa dahulu pernah diambil mangganya. Kalau pernah dulu mencuri tebu, maka dijelaskanlah bahwa wah, aku pernah mencuri tebu, wah, izinnya wah itu izin. Kalau diambilnya parangnya di parangnya kita, resiko lah itu kan begitu. Dari apa yang pernah dilakukan. Para ulama menjelaskan bahwa puasa Ashura ini hendaklah dilaksanakan 2 hari. Ya. Qala Imam An-Nawawi, qala Imam Asy-Syafi'i wa ashabuh wa Ahmad wa Ishaq Ibnu Rahawi, atau dalam bacaan orang hadis Rawiyah, wa akharun yustahabbu siyamu tashi' wal 'ashir jami'an. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam shama al-'ashir wa nawa siyam at-tasi'.
Wa qad sabaqa fi sahih Muslim fi kitab as-salah min riwayat Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Imam Nawawi berkata bahwa Imam Asy-Syafi'i dan pengikutnya serta Imam Ahmad, ya, Imam Ishaq, Ibnu Rahawai, Tarawiyah dan yang lainnya mengatakan disunnahkan, yustahab, disukai puasa pada Muharram itu hari ke-9 dan ke-10 secara keseluruhannya. Artinya 9 dan 10. Lianna Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari ke-10 dan beliau berniat untuk puasa pada hari ke-9. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum sampai pada tahun yang berikut. Jadi ketika beliau puasa tahun itu hari ke-10 dari bulan Muharram, kemudian beliau mengatakan kalau aku hidup tahun depan aku akan berpuasa pada hari ke-9-nya. Ternyata ya, beliau tidak sampai pada tahun depan. Jadi menurut sejarah, menurut tarikh, bahwa apa yang beliau katakan ini adalah awal dari tahun 11 Hijriah. Karena pada tahun 11 Hijriah itulah beliau wafat ketika itu. Jadi tidak sampai pada tahun ke-12 Hijriahnya. Ya. Sebagaimana hal ini didasarkan kepada Sahih Muslim dalam kitab Salat dari riwayat Abu Hurairah bahwa semulia-mulia puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Nah, menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa puasanya itu 3 hari, itulah yang terbaik. Siyam Asyura ala 3 maratib. Adnaha ayyasuma wahdahu wa fawqahu ayyasuma at-tasi' ma'ahu wa fawqahu ayyasuma at-tasi' wal 11 wallahu a'lam. Menurut pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah yang juga bermadhabkan Syafi'i, puasa Asyura itu 3 tingkatan. Serendah-rendahnya, artinya sesedikit-sedikitnya berpuasa 1 hari saja, yaitu tanggal 10-nya saja. Di atasnya berpuasa 9 dan 10. Dan yang tertinggi, artinya sebaik-baiknya, begitu mungkin maksudnya, adalah 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam. Nah, salah satu prinsip yang selalu menonjol dari pendapat Ibnu Hajar adalah lebih dahulu mendahulukan al-jam'u wa tawfiq. Jadi kalau ada ta'arudul adillah, ada dalil-dalil yang saling nampak secara kontras bertentangan, namun beliau masih bisa menyatukannya, maka beliau lebih suka untuk menyatukannya. Salah satu contohnya ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasul menginginkan puasa hari ke-9 dan 10. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwa Rasul mengatakan aku akan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari dan sesudahnya. Nah, cara Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam memahamkan hadis-hadis yang seperti ini, beliau gabungkan semuanya. Karena prinsip daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani mengamalkan seluruh dalil itu lebih baik daripada meremehkan ihmal ahadith. Jadi mengamalkan semua dalil itu lebih baik. Jadi itulah mungkin kajian yang dapat disampaikan berkaitan dengan puasa Muharram ini. Saya yakin kajian ini sederhana dan sudah kita pahami dan maklumi bersama. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak pertanyaan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ini. Namun yang perlu kita tegaskan bahwa pengetahuan seperti ini mudah-mudahan tidak hanya sebatas pengetahuan. Seperti yang saya katakan tadi di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, bahkan puasa Muharram ini mengajak kepada anak-anak. Marilah kita, paling tidak kita jamaah ijtihad ini menghidupkan amalan-amalan para ulama itu, sehingga keulamaan, hidupnya para ulama, hidup
para syuhada yang pada masa lampau itu hidup kembali semangatnya pada masa kita sekarang. Sehingga kita memang benar-benar merasakan hidup di tengah-tengah keislaman yang baik. Bukan iddia, pengakuan-pengakuan bahwa kita adalah muslim, bahwa kita adalah negara mayoritas muslim dan sebagainya, tetapi benar-benar hadir amalan-amalan itu dalam kehidupan kita, sehingga mudah-mudahan itu mencerminkan kesalehan kita di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Ma'wa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansyah LCMA atas materi yang telah disampaikan terkait bulan Muharram, keutamaan beramal di dalamnya, terutama puasa. Dan mudah-mudahan pula kita semua jamaah Ittihad dapat melaksanakan puasa ini, dan kalau perlu kita adakan buka bersama di masjid ini atas nama Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan ini perlu juga dipikirkan bagi humas untuk sebagaimana tadi disampaikan, menghidupkan sunnah-sunnah yang sekarang terkikis atau bahkan padam di tengah-tengah masyarakat kita. Alhamdulillah, amin. Dengan berakhirnya jambang dari Tuan Guru kita, pengajian kita pada malam hari ini kita padakan sampai di sini. Waktu pun tersisa 5 menit lagi yang akan kita gunakan untuk menutup pengajian kita ini dengan doa. Kita mintakan kepada Tuan Guru kita Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik, wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hatta tarda 'anna da'iman abada. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan tadi, maka berakhir ngaji kita pada malam hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, InsyaAllah, InsyaAllah ada jalan. InsyaAllah.